Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik semua kan? Alhamdulillah kalau baik semua. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, diminta untuk ketua kelas silakan memimpin doa bersamanya. Sekarang ibu mau nanya nih, coba lihat samping kanan kirinya. Kira-kira siapa nih yang gak masuk hari ini? Coba dicek. Masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua. Ibu mau jelasin, hari ini kita mempelajari materi baru mengenai ilmu administrasi perkantoran. Oke. Sekarang ibu mau jelasin. Ada yang tahu nggak pengertian administrasi itu apa? Nggak ada. Baik, ibu jelasin ya. Administrasi itu berasal dari bahasa Latin ya, yang terdiri dari kata ini yang artinya intensif, ini sase yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Sementara dalam bahasa Inggris ya anak-anak, administrasi ini berasal dari kata administration ya. Kemudian ada dua pengertian administrasi ya. Pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Secara sempit tuh gimana sih, Bu? Jadi, secara pengertian administrasi ini dalam arti sempit ini adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan, serta memudahkan memperoleh kembali informasi yang secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Jadi contoh sederhananya itu secara luas ini dapat contohnya seperti kegiatannya seperti surat menyurat, kemudian catat mencatat, maaf ya yang atas sebenarnya harusnya secara sempit.
Bisa dibaca nggak anak-anak? Jadi ya, pengertian administrasi secara sempit itu bisa dikatakan kegiatannya seperti suatu surat, kemudian catat mencatat. Sedangkan kalau secara luas itu berarti kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kayak secara luasnya itu luas banget ya kayak gitu. Kemudian ada unsur-unsur administrasi ini sendiri. Apa aja sih Bu unsur-unsurnya? Yang pertama ada pengorganisasian. Oke, ada 8 unsur dalam administrasi. Yang pertama ada yang namanya pengorganisasian. Ngapain sih Bu pengorganisasian itu? Jadi anak-anak pengorganisasian itu berisi proses struktur pembagian tugas, kemudian ada penyusunan struktur, kemudian ada penyatuan usaha kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang kedua ada manajemen. Manajemen ini itu rangkaian kegiatan menggerakkan karyawan dan mengarahkan sarana kerja seperti perencanaan dan pengawasan. Kemudian yang ketiga ada tata hubungan. Tata hubungan ini biasanya sering disebut dengan komunikasi. Nah, biasanya tuh komunikasi ini kan biasanya itu penyampaian berita informasi dari satu pihak ke pihak lain dalam organisasi itu. Terus yang keempat ada kepegawaian. Kepegawaian ini adalah proses yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari penerimaan, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian. Jadi kepegawaian itu mengurus semua segala hal dari pegawai di suatu organisasi itu. Kemudian kelima ada keuangan. Nah, keuangan ini berisi pengelolaan segi-segi pembiayaan anggaran, kemudian pertanggungjawaban dana, kemudian dalam suatu usaha kerja sama. Kemudian yang keenam ada perbekalan. Perbekalan ini berisi pengadaan, pemakaian, pemeliharaan, hingga penyingkiran barang-barang atau mesin yang diperlukan organisasi. Kemudian yang ketujuh ada tata usaha. Tata usaha ini meliputi pencatatan,
terus mengolah, mencatat, mengolah, kemudian menggandakan, dan kemudian mengirim. Yang terakhir ini ada perwakilan. Nah, perwakilan ini itu kegiatan untuk menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat atau pihak luar terhadap organisasi. Jadi perwakilan ini adalah kayak seperti komunikasi dari masyarakat dengan pihak dalam organisasi itu sendiri. Ini seperti itu datanya. Ini ya, diingat ya, ada 8 unsur administrasi. Yang pertama pengorganisasian, yang kedua manajemen, kemudian tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan. Oke. Kemudian kita masuk ke fungsi administrasi. Ada yang tahu nggak fungsi administrasi itu ada berapa? Ya, benar, Dina, ada 5. Apa aja sih Bu 5 itu? Yang pertama ada fungsi rutin. Fungsi rutin. Kemudian yang kedua fungsi teknis. Kemudian yang ketiga ada fungsi analisis. Nah, anak-anak ada 5 fungsi dalam administrasi. Yang pertama ada fungsi rutin. Fungsi rutin itu isinya fungsi rutin ini fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Ini fungsi rutin yang mencakup pengarsipan dan penggandaan. Kemudian fungsi teknis. Fungsi teknis ini ada fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, kemudian keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai. Kemudian yang ketiga adalah fungsi analisis. Fungsi analisis ini adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan. Ini fungsi analisis. Kemudian ada fungsi interpersonal. Nah, fungsi interpersonal ini adalah fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti mengkoordinasi tim. Kemudian yang terakhir ada fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pengorganisasian, kemudian fungsi manajerial ini fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, kemudian controlling, kemudian actuality. Biasanya disingkat dengan POAC. Ini ada 4. Bagus ya.
Kemudian kita beralih ke kantor. Ada yang tahu nggak? Kantor itu apa? Iya, Gina. Iya, bisa, gedung. Kemudian Budi, rumah, ya. Kemudian ada yang lagi mau jawab? Ada. Oke, jadi sebagian besar itu benar, bisa dikatakan seperti itu. Menurut KBBI sendiri ini kantor menurut KBBI ini adalah balai atau gedung, kemudian rumah, ruang untuk tempat mengurus suatu pekerjaan, dan sebagai tempat bekerja. Kemudian kantor ini merupakan suatu unit organisasi, ya, unit organisasi yang terdiri dari tempat personil dan operasi ketatausahaan. Nah, tujuan kantor sendiri ini adalah untuk memberikan layanan komunikasi dan perekaman. Sementara fungsi kantor sendiri ini ada yang pertama ada menerima informasi. Nah, fungsi kantor sendiri ini anak-anak ada 5 fungsi kantor. Yang pertama adalah untuk menerima informasi, di mana semua jenis informasi ini bila masuk kantor akan diterima dan disalurkan untuk direkam informasinya. Direkam informasinya bisa berupa dimasukkan ke dalam data di komputer, kemudian disimpan. Kemudian yang ketiga yang mengatur informasi. Jadi informasi kayak seperti data ini bisa disimpan, kemudian diatur tempat data-datanya di mana, di pila-pila. Kemudian yang keempat adalah memberi informasi. Kantor ini bisa juga sebagai tempat memberi informasi. Nah, kemudian yang kelima adalah melindungi aset atau harta. Nah, pengertian administrasi perkantoran ini sendiri menurut William Spriegel dan Ernest Davis dalam buku Principles of Business Organization and Operation, manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi, manufacturing, pergudangan, dan penjualan. Kemudian menurut George Terry, ini dalam buku Office Management and Control, manajemen kantor adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pekerja kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. Ini udah kan anak-anak? Oh belum? Oke, ibu tunggu ya. Menghapusnya.
administrasi perkantoran ini ada ruang lingkup administrasi perkantoran. Dalam konteks kegiatan kantor ini ada 4 kegiatan yang biasa dalam perkantoran. Yang pertama ada perencanaan perkantoran atau bisa yang disebut dengan office planning. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian perkantoran atau bisa yang disebut dengan office organizing. Kemudian yang ketiga ada pengarahan perkantoran atau office activity. Dan yang terakhir ada pengawasan perkantoran atau office controlling. Di perencanaan tuh ngapain aja sih Bu kegiatan kantornya? Oke, di perencanaan biasanya ini kegiatan di kantor ini seperti perencanaan gedung kantornya ini, ya kan? Kemudian ada tata ruang kantor, menata ruang kantor agar terlihat menarik dan membuat pegawai ini nyaman untuk bekerja. Kemudian ada penerangan cahaya, ventilasi ini, perlengkapan peralatan dan perabotan kantor. Jadi di perencanaan ini berisi seperti semua yang di dalam jenis kantor itu, gedung seperti perabotan tadi, ventilasi, cahaya, warna, kemudian standar kualitas kerja juga termasuk di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian ini berarti ada pembagian tugas ya, agar lebih efisien dalam organisasi atau perusahaan. Biasanya ini pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan ataupun bawahan. Kemudian yang ketiga ada pengarahan perkantoran atau team. Biasanya di bagian pengarahan perkantoran ini itu yang pertama ada penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan ya. Kemudian yang kedua ada memberikan motivasi terhadap bawahan di pengarahan ini. Kemudian memberi bantuan kepada karyawan dalam memecahkan masalah ketika karyawan menghadapi kesulitan atau dalam pekerjaannya. Kemudian merancang komunikasi yang efektif dengan karyawan agar komunikasi antar atasan dengan bawahan ini bisa berjalan lancar dan tersampaikan dengan baik. Oke. Kemudian yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Sesuai dengan namanya ya, biasanya ini pengawasan terhadap penggunaan peralatan dan perabotan kantor, kemudian waktu, biaya perkantoran, kemudian kualitas pekerjaan kantor ini semua diawasi. Oke. Silakan mau tulis lagi tidak? Enggak, Ibu hapus ya. Kemudian kita akan masuk ke sarana dan fasilitas kantor. Baik, di sini masih di sarana dan fasilitas kantor ya anak-anak. Itu tadi ada 2 yang di sini lanjutannya. Berarti ada 5 sarana dan fasilitas kantor. Jadi ada 3, ada perlengkapan. Perlengkapan kantor sendiri itu ada 2 ya, perabotan kantor dan juga perbekalan kantor. Contohnya apa aja sih Bu perabotan kantor sama perbekalan itu? Jadi perabotan kantor itu terdiri dari seperti meja, rak, kursi, kemudian laci dan lain-lain. Kemudian perbekalan kantor. Perbekalan kantor itu sendiri seperti kertas, pena, tinta, printer, seperti bahan dokumen ya, yang akan digunakan dalam kegiatan di kantor. Kemudian ada yang keempat ini ada interior. Nah, interior ini adalah tatanan atau tatanan perabot atau perangkat kantor yang menunjang pelaksanaan kerja dalam ruang kantor seperti penerangan, ventilasi, plafon, kemudian jendela dan hiasan kantor. Nah, yang terakhir ini adalah mesin-mesin kantor. Nah, mesin-mesin kantor ini disesuaikan dengan prosedur kerja
metode kerja dan kebutuhan anak. Baik, sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, silahkan. Mungkin ada yang masih belum paham? Gak ada yang tanya? Ibu kasih tugas, nanti langsung dikumpulin hari ini ya. Oke anak-anak, ini adalah tugasnya, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan hari ini juga. Oke? Baik anak-anak, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan. Oke, terima semua ya. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pada pembahasan hari ini adalah ilmu administrasi perkantoran ini artinya adalah pengawasan, pengorganisasian, perencanaan, dan pengarahan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, kemudian ada fungsi administrasi ini ada 5 fungsi teknis, fungsi rutin, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Sementara itu, ruang lingkup administrasi perkantoran ini sendiri yang pertama ada kegiatan kantor, dan yang kedua ada sarana dan fasilitas kantor. Oke, ruang lingkup perkantoran ini mencakup perencanaan perkantoran, pengorganisasian, kemudian pengarahan, dan pengawasan. Sementara sarana dan prasarana kantor di sini adalah lokasi kantor, gedung, interior, kemudian mesin-mesin kantor, dan juga peralatan kantor. Baik, oke anak-anak, sampai di sini penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Maaf apabila ada salah atau kata ucapan yang mungkin menyakiti kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anakku. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.